Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya karena sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi budaya positif. Diseminasi ibu ini adalah penyebar luasan. Kalau bahasa bergeraknya, kalau bahasa kita sehari-hari itu adalah penyebar luasan berita, ya. Dan ini tujuan dari diseminasi ini adalah amanah yang harus saya sampaikan melalui program Guru Bergerak, karena tujuan dari diseminasi ini adalah program cara kita mengajar cara menghadapi situasi yang ada di sekolah, yang kita hadapi di dalam ekosistem pembelajaran atau sekolah kita. Nah, di sini diseminasi budaya positif SD Negeri 3 Matabuir. Di sini saya akan jelaskan satu-satu konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi di dalam konsep inti budaya positif ini ada 6 cakupan. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, lalu nilai-nilai kebaikan, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, dan keyakinan kelas serta restitusi segitiga restitusi. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif dan aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, berpindah dan mencinta dengan berbeda, mandiri dan bertanggung jawab, sesuai dengan filosofi dan negara, yaitu pendidikan sebagai tempat persemaian benih budaya dan masyarakat. Jadi maksudnya di sini perubahan paradigma belajar lingkungan yang positif di sini maksudnya adalah lingkungan yang mengakomodasi belajar siswa dari segi karakter, sikap, serta cara kita menghadapi siswa. Jadi karakter. Jadi kita menghadapi siswa di sekolah ini untuk menciptakan siswa yang berkarakter baik, tentu saja gurunya juga harus berkarakter apa ini Bu? Berkarakter baik. Jadi guru itu adalah cermin dari murid-muridnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, cobalah buka. Di sini ada kegiatan, cobalah buka judulnya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menempelkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi kita menempelkan tangan, ada sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan kita ini. Lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Tugas B atau ini rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Ini ibaratkan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Nah, teman Anda B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi ini ibaratkannya seperti kita mempunyai
saja? Tidak. Mengapa? Alasan Anda atau gue buka kepala tangan Anda. Kalau kita buka kepala tangan kita itu, apakah itu untuk halayak ramai, ataukah itu untuk kepentingan bersama? Ini kaitannya dengan seperti kepala sekolah ya, seperti Udami. Jadi Udami ini memegang sesuatu yang memang harus diajarkan di sekolah kita ini. Tapi tiba-tiba ada yang mengintimidasi dia. Ibu dan mungkin berpikir, kalau saya buka ini efeknya apa yang akan terjadi? Ini efek ke saya atau berubah atau bagaimana? Mungkin saja bisa dibuka kalau itu untuk kebaikan bersama. Nah, lalu di sini, apakah Anda atau gue menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda atau gue tetap menutup kepala tangan Anda? Jadi kita punya alasan sendiri-sendiri ya tentang apa yang kita pegang. Lalu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Coba kira-kira siapa Bu? Iya, jadi intinya adalah segala kendali itu ada pada diri kita sendiri. Apapun itu, baik itu positif maupun negatif ataupun kekuatan mental kita pun itu ada di diri kita sendiri. Hai Bu. Maaf ya Bu. Lalu saya lanjutkan ya Ibu. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini di sini selanjutnya psikiater pendiri Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita ini kadang-kadang miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Nah, di sini miskonsepsi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Miskonsepsi ini adalah pemikiran yang salah ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya salah. Lalu di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kita kayak anak-anak di sekolah ini, itu sebenarnya diri murid yang terbuka. Diri murid yang terbuka dengan diri murid ini, murid mengizinkan gurunya mengontrol mereka. Lalu di sini, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, anak murid kita itu, mereka kan manusia yang memang sudah bisa berpikir. Jadi apapun yang kita guru katakan atau perbuat oleh mereka, mereka ingin mengizinkan anak murid kita ini mengizinkan apa yang kita kehendaki dengan mereka selama itu dalam masa pembelajaran. Jadi mereka yang membuka hati mereka tentang apa yang kita lakukan ke mereka. Misalkan si A ke sana. Jadi karena dia merasa itu gurunya yang memerintahkan, maka dia lakukan. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, jadi kita membujuk anak-anak kita, mengajak mereka belajar pun itu termasuk bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi erat sekali dengan pembelajaran bahwa apapun yang kita lakukan di kelas adalah cara kita untuk mengontrol murid kita dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ilusi bahwa kritik
mengkritik seseorang atau mengkritik murid kita, ini juga salah. Ternyata misalkan si A kamu tidak bisa membaca, kamu rajin belajar membaca di rumah, kamu nggak malu apa di teman-teman kamu yang lain bisa baca, kamu nggak bisa baca. Kritikan itu kita tujukan agar dia merasa bersalah supaya di rumah dia belajar. Ternyata itu efeknya bukan dia merasa bersalah, dia merasa malu. Akhirnya dia merasa